Sudah dijelaskan bagaimana persiapan dan juga ada sejumlah saksi dan juga bukti-bukti yang nanti akan disiapkan. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Bang Farhad, sebenarnya apa ini yang diharapkan dari Saka Tatal maupun dari pihak kuasa hukum dalam sidang peninjauan kembali ini? Karena kan Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas. Apakah untuk pemulihan nama baik? Karena memang informasinya Saka Tatal ini katanya sampai susah untuk mencari pekerjaan, Bang. Ya. Dari awal, hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi, alibi saksi yang meringankan kita, termasuk keluarga atau orang dekat yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat tersebut. Karena tempat kejadian perkara itu ada 2 titik. Nah, di mana hakim tidak memisahkan peran daripada Saka, niat dan motifnya apa, keuntungan daripada dia membunuh itu apa. Dan hanya 1 pukulan kalau dalam dakwaan jaksa. Nah, tidak ada niat perencanaan atau pembunuhan. Tapi dalam kesimpulan pertimbangannya adalah Saka Tatal adalah orang yang memiliki niat buruk atau niat jahat atau perencanaan sehingga mengakibatkan kematian kedua orang tersebut. Padahal Saka Tatal ini hanya dianggap memukul si Eki aja, nggak memukul Vina. Nah, di sini kita melihat ada ketidakadilan di situ, dan memang hakim pada majelis mulai PNPT dan MA itu hanya mengambil copy paste daripada putusan atau penyidikan kepolisian. Catatan yang paling penting, di pledoi pertama, hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan salah nomor perkara. Pengacaranya waktu itu awal menulis nomor surat kuasa yang intinya sama dengan nomor perkara, katanya dengan alasan tidak ada endpoint. Jadi Saka Tatal sama aja tidak pakai pengacara, tidak ada pledoi. Pada saat banding, memori kasasi, meru banding yang sudah didaftar dan ada tanda terima, dan kontra memori atas memori banding jaksa, itu saat ada tapi tidak disertakan, tidak dilampirkan ke pengadilan tinggi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pun menyatakan pengacara Saka Tatal tidak menyerahkan memori banding. Jadi itu betul-betul dalam keadaan KO, bukan dalam keadaan oke. Terbalik, kalau orang harusnya oke, kan ini KO. Nah, demikian juga putusan pengadilan Mahkamah Agung, nah, setelah 8 tahun, dan ternyata merupakan semangat baru dengan adanya PG lepas, kemudian Liga Akbar mencabut, ya, kemudian DPO-nya berkurang. Jadi peristiwa itu hanya imajinasi atau halusinasi yang terjadi yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup rata semua, dan Saka Tatal dihukum 8 tahun telah menjalani, dan sampai saat ini dampak buat dia tidak mendapat pekerjaan dan ada traumatis, dan kita berharap agar Saka Tatal maupun ke-7 terpidana tersebut ditangguhkan sementara, dikeluarkan sementara berdasarkan putusan, dan tidak harus menunggu. Udah gampang, sangat mudah dibaca. Hakim Aib Sulaiman aja yakin bahwa orang-orang yang DPO itu bukan pelakunya, dan polisi sudah menyatakan 2 udah fiktif. Jadi apa lagi? Karena kalau nggak ada mereka nggak akan mati tuh Eki. Tidak ada Peggy nggak akan mati tuh Eki. Itulah yang menjadi dasar bahwa Saka siap, di samping telah menjalani hukuman, siap sumpah pocong pun dia tidak melakukan itu. Semoga jalan terang, dan semoga keadilan itu ada di kota Cirebon. Dari sinilah kita mulai sidang pada tanggal 24 Juli nanti. Kami berharap seluruh masyarakat Cirebon untuk hadir bersama-sama. Kita tuntut keadilan, kita gelar perkara ini, kemudian kita tuntut hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Saka Tatal dan ke-7 terpidana lainnya. Baik, Bang. Ya, saya ke Pak Kudri sekarang. Ya. Bang Farhad tadi sudah menjelaskan ya, ini upaya untuk mencari keadilan untuk Saka Tatal, sekalipun sudah bebas, ada sejumlah bukti dan juga novum yang sudah disiapkan. Pak Kudri melihat bagaimana ini nanti sidang PK ini? Pertama-tama kan kita tahu bahwa terpidananya sudah melaksanakan putusan itu. Dia mengajukan PK dengan harapan tadi mencari keadilan. Dan ini biasanya terjadi dalam perkara pidana, orang mengajukan PK, ya walaupun dia sudah melaksanakan hukuman pidananya, penjaranya, dia mengajukan PK untuk apa? Dia menyatakan bebas karena ada kaitan dengan perkara lain, perkara perdata. Mungkin di perkara perdata dia kalah, ya karena perkara pidana, misalnya perkara penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, macam-macam, ya. Nah, jadi
kalau misalnya pidananya apa namanya dia bebas, berarti perkara perdatanya, perbuatan melawan hukumnya itu gugatannya akan dibatalkan juga. Itu biasanya ini. Tapi ini kan nggak ada kaitannya dengan perkara itu, hanya ingin mencari keadilan. Mungkin juga karena terpidananya atau mantan terpidananya itu secara psikologis trauma gitu ya, dia mengalami apa trauma psikologis. Tadi disebutkan juga soal Bang Farhad, mungkin dengan itu bebasnya gitu loh. Nah tapi mengenai syarat ya untuk mengajukan PK ini ya, novum itu ada waktunya ya, 6 bulan sejak diketemukan novum itu. Jadi kan nanti akan yang sidangnya tanggal berapa, 26 itu sebenarnya ya itu bukan sidang perkara pokoknya, itu di PN untuk diperiksa ya sebelum berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung. 6 bulan itu akan diperiksa, akan dipanggil saksi-saksi 6 bulan sejak diketemukan bukti barunya itu. Nah, bukti barunya itu bukti sebenarnya bukti yang lama dahulu ada tapi tidak pernah diketemukan. Itu mungkin kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, novumnya itu bukti baru setelah perkara itu selesai. Ya kita nggak tahu ya, apakah yang bentuk yang pertama ya artinya buktinya sudah lama baru ditemukan, atau bukti baru setelah perkara itu selesai baru, dan itu pun harus 6 bulan waktunya. Nggak bisa ini, nah perkara ini kan sudah 8 tahun ya ini. Ya kita nggak tahu, ini juga mohon hati-hati buat penasihat hukumnya untuk mempertimbangkan hal itu. Tetapi untuk mengajukan PK bukan semata-mata karena novum, ada alasan lain, yaitu ada kekeliruan yang nyata ya, bahwa hakim ada kekeliruan nyata dari hakim ya. Nah ini nanti kita nggak tahu dieksplor ya, atau digali oleh penasihat hukum di sisi mana bahwa hakim itu ada kekeliruan yang nyata ya, itu jadi bukan alasan novum itu ya. Jadi saya kira itu dua hal yang perlu diperhatikan oleh penasihat hukum untuk mengajukan PK itu. Oke. Bagaimana juga dengan yang dikemukakan oleh Bang Farhad? Salah satunya kan putusan dari pra peradilan Peggy. Ini apa pengaruhnya nanti dalam sidang PK nanti? Apalagi Peggy juga sudah menyatakan sebenarnya siap untuk membantu memberikan keterangan dalam kapasitasnya tentunya. Perlu dipahami bahwa pra peradilan itu bukan menyangkut pokok perkara. Jadi tidak menyatakan seseorang itu bersalah ya atau tidak bersalah, telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Itu bukan soal itu. Tetapi yang dimasalahkan prosedur dan administrasi penetapan dia sebagai tersangka sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Nah, jadi ini kan nggak menyangkut pokok perkara. Menurut pendapat saya putusan pra peradilan PG itu agak sulit untuk dipakai untuk alasan untuk PK gitu loh.